AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ila hadratin nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa ila masyaykhina ila Rasulillah wa ila mu'allif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan malam hari ini akan membahas tentang tafsir surat Yasin. Minggu lalu juz amma, sekarang kita Yasin lagi. Surat Yasin ayat ke-45. Yasin 45. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fi surat Yasin ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, bertakwalah kalian terhadap apa yang di depan kalian dan apa yang di belakang kalian, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada orang musyrikin di sini ya. Jadi ketika didakwahkan, ittaqu, bertakwalah kalian, ma baina aidikum, terhadap apa yang ada di depan kalian, di hadapan kalian. Maksudnya itu dunia. Jadi terhadap kehidupan dunia ya kalian bertakwa. Wa ma khalfakum, begitu pula bertakwalah kepada yang ada di belakang kalian. Maksudnya kehidupan akhirat. Takwa di sini bermakna takut ya. Nah, jadi takutlah kalian terhadap kehidupan di depan kalian di dunia, karena azab di dunia bagi orang kafir itu juga ada gitu. Sebagaimana di nabi-nabi sebelumnya, ketika umatnya membangkang, maka mereka juga dapat azab di dunia, yaitu baina aidikum, di hadapan mereka. Wa ma khalfakum, dan tentunya takutlah terhadap apa yang nanti akan kalian temui di belakang kalian. Jadi kenapa disebut di belakang? Karena di dunia ini kan zahir, nampak di depan kita. Di dalam kehidupan dunia, selain di depan mata kita, itu ada kekuatan di belakangnya. Seperti orang misalnya dalam mencari rezeki, itu dia mencari rezeki kan apa yang di hadapan dia, artinya dia bekerja, berusaha, ikhtiar untuk mendapatkan uang. Akan tetapi ya sebenarnya di belakang semua itu ada kekuatan gaib yang mau tidak mau manusia ya harus mempercayai itu. Kenapa mau tidak mau? Ya karena tidak akan logis kehidupan dunia ini kalau tidak ada kekuatan di belakang gitu. Nah, tidak mungkin tiba-tiba dunia ini jadi begitu saja, kan tidak mungkin. Pasti ada yang namanya menciptakan. Begitu pula dalam kita mencari nafkah, mencari rezeki. Kalau hanya modal usaha ya tidak bisa. Tapi harus ada kekuatan di belakang itu yang memberikan kepada kita rezeki. Maka saya pernah baca buku orang kafir, namanya buku Psychology of Money. Itu karangannya orang kafir, Morgan Housel. Ini karangannya, bukan buku Islam gitu. Jadi agak netral. Jadi di buku itu disebutkan, mau nggak mau kata dia, keberuntungan itu ada gitu. Artinya apa? Tidak ada betul-betul di dunia ini manusia yang hebat dalam mencari duit, gitu begitu. Kalau ada orang kaya, kata dia karena dia beruntung gitu. Karena nasib. Kalau bahasanya mereka kan nasib gitu. Kalau bahasanya takdir, nasibnya sama saja. Nasib itu bahasa Arab, artinya bagian. Bagian itu ya takdir tadi gitu. Nah, jadi orang kafir pun yang ahli keuangan tuh mereka juga berpendapat seperti itu. Tidak ada orang di dunia ini yang betul-betul hebat. Semuanya itu hoki gitu, dalam bahasa orang Cina ya hoki. Semua itu beruntung katanya. Nah, dia memisalkan di situ ada Bill Gates kan.
yang buat Microsoft itu kan orang terkaya. Jadi Bill Gates itu sebenarnya ada partner yang dalam dia membuat Microsoft. Tapi partnernya ini mendaki gunung dan meninggal di pendakian tersebut. Padahal jarang sekali ada orang yang meninggal ketika mendaki gunung tersebut. Nah, akhirnya yang kaya hanya Bill Gates sendiri, temannya tidak. Nah, katanya artinya apa ya? Artinya mau sehebat apapun dia, kalau nasibnya bukan orang hebat ya tidak bisa gitu. Nah, kenapa ya? Karena semuanya ada nasib. Nasib itu apa? Bagian masing-masing dalam kehidupan dunia ini sudah Allah atur. Ketika seluruh manusia pintar semua, hebat semua, apakah semua manusia jadi kaya semua? Tidak mungkin, pasti ada yang miskin. Itu sudah ketentuan Allah seperti itu. Jadi dalam kehidupan dunia ini ada namanya keseimbangan, ada yang kaya, ada yang miskin gitu kan, ada yang pintar, ada yang tidak pintar begitu. Nah, kenapa ya? Demi keseimbangan. Nah, maka di dalam kehidupan kita ini mau tidak mau, di belakang kita ini ada kekuatan gaib yang melatar belakangi semua perbuatan kita. Kita hanya usaha, yang merealisasikannya adalah kekuatan gaib di belakang kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dalam IPA misalnya dibahas tentang hujan bagaimana begini, ujung-ujungnya akan timbul pertanyaan. Lalu dari mana semua itu gitu? Kayak orang berdebat zaman dulu di sekolah itu kan, mana duluan, ayam atau telur? Kata dia. Ada yang bilang telur dulu lah, karena ayam dari telur. Lah, yang mengeluarkan telur siapa? Ayam. Jadi mutar tak selesai. Kalau seandainya tidak dilibatkan Allah di dalam situ gitu lah. Kalau hanya mengandalkan ilmu IPA tadi, ya akhirnya mana duluan, ayam sama telur? Berdebat, tidak pernah selesai. Duluan telur, karena telur yang menghasilkan ayam. Tidak duluan ayam, karena yang ngeluarin telur ayam. Gitu terus sampai tak selesai. Namanya dalam ilmu akidah itu namanya daur dan tasalsul. Daur dan tasalsul itu ketika kita melogiskan sesuatu tanpa melibatkan Allah yang Maha Esa gitu. Nah, maka kehidupan akhiratnya disebut di ayat ini sebagai wa ma khalaqakum, di belakang kalian. Kenapa ya? Karena di belakang kita semua ini ada kekuatan yang menggerakkan kita. Maka jangan pernah kita ini melupakan kekuatan yang ada di belakang kita tadi. Dalam setiap perbuatan kita, kita naik motor, di hadapan kita ini motor, gas. Di hadapan kita ini stangnya. Itu di hadapan kita. Tapi jangan lupa ada kekuatan di belakang kita yang menjaga kita tadi, yang menentukan jalan kita kemana. Nah, kalau kita naik motor udah benar, udah bagus, tapi yang kata yang di belakang itu celaka, tidak sampai ke tujuan, sampai ke kuburan, ya sampai ke kuburan, walaupun jalan naik motor lambat. Tujuannya mau ke pasar, tapi kata yang di belakang tadi pengennya tujuan si motor ini ke kuburan misalnya. Akhirnya ke kuburan juga ujung-ujungnya. Kenapa? Ada kekuatan di belakang tadi. Nah, makanya naik motor juga jangan lupa bismillah, doanya. Dalam segala hal kita makan, doanya. Apakah dengan kita naik motor baca doa selamat? Ya enggak juga gitu. Tidak ada jaminan kita bisa menentukan diri kita gitu. Jadi artinya, ya Allah, saya pengen selamatkan saya. Oh, enggak bisa, terserah Allah. Mau Allah selamatkan apa enggak, terserah Allah. Cuman setidaknya kalau dengan kita ini berkendara, kita baca doa, naik pesawat, kita baca doa, mau makan, kita baca doa, setidaknya ada keberkahan di situ. Sehingga andai pun naik motor meninggal dunia, meninggal dalam keadaan ada Allah di dalam perjalanan kita. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah tadi. Kenapa husnul khotimah? Ya karena di dalam perjalanan kita melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan kita takwa dan takut tadi apa? La'allakum turhamun, agar kalian itu dirahmati oleh Allah. Kemudian Allah berfirman melanjutkan, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan tidaklah datang kepada mereka satu tanda daripada tanda-tanda kebesaran Tuhan mereka, illa kanu anha mu'ridin, kecuali mereka berpaling. Di orang kafir, terutama Bani Israel, orang Yahudi, itu setiap ada tanda-tanda kebesaran Allah, ada mukjizat yang dibawakan oleh Nabi mereka kepada mereka, bukannya mereka bertambah iman, illa kanu anha mu'ridin, mereka malah berpaling daripada mukjizat tersebut. Jadi intinya iman itu ya iman gitu. Tidak ada hubungannya dengan asbab.
Tidak ada hubungannya kalau aku kaya nanti aku akan rajin sholat, tidak ada hubungannya. Kalau aku kaya nanti aku akan sedekah, tidak ada hubungannya. Itu hubungannya dengan iman gitu. Nah, tapi kalau dia tidak punya iman, ya makin kaya makin pelit, malah korupsi makin kaya. Dulu kalau miskin mencurinya cuma 10.000, 100.000, begitu kaya mencurinya 100 juta misalnya. Nah, kenapa ya? Karena tidak ada iman tadi. Nah, jadi orang kafir disifati di sini, datang ayat Tuhan, kebesaran-kebesaran Allah, mukjizat-mukjizat yang Allah datangkan kepada mereka, mereka malah berpaling. Jadi di zaman Nabi zaman dulu itu banyak sekali mukjizat. Ada mukjizatnya Nabi Musa, yang tongkat bisa berubah jadi ular, tongkat bisa berubah menjadi lautan. Nah, ini namanya tanda-tanda kebesaran Allah. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, itu kan, bisa menyembuhkan orang buta. Ini namanya tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, tapi di akhir zaman ini sudah tidak ada lagi tanda-tanda seperti itu. Jadi kalau ada orang yang menghidupkan orang mati, itu ngerampot namanya. Kenapa? Karena ya tidak ada Nabi zaman sekarang, dan Allah tidak menjadikan mukjizat kepada umat ini seperti itu. Tapi mukjizat yang Allah berikan kepada umat ini ya Quran yang kita amalkan, yang kita baca. Kalau orang membaca Quran, maka dia akan menuju surga. Nah, itu mukjizat yang terbesar. Dan sebenarnya ya mukjizat itu sampai sekarang pun masih banyak yang Allah tunjukkan. Ayat Allah itu banyak sekali sampai sekarang. Ya kalau kita renungi dalam kehidupan kita ini, ya kita lihat anggota tubuh kita bagaimana kompleksnya. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Kita lihat nyamuk yang kecil itu bisa bunyi besar, itu macam mana modelnya itu? Bagaimana Allah menciptakan nyamuk yang kecil itu ada darah di dalamnya, ada saraf-sarafnya, ada inderanya, bisa menggigit, ada ususnya, ada paru-parunya, ada hidungnya. Benda sekecil itu nyamuk. Bagaimana Allah bisa membuat nyamuk sekecil itu menjadi sempurna seperti itu? Nah, ini kalau bukan tanda-tanda kebesaran Allah, ya dari mana gitu kan? Nah, orang beriman ketika memandang ada lalat, ada nyamuk, ada kehidupan tanda-tanda kebesaran Allah di dunia ini, bertambah imannya. Nah, tapi orang kafir mengetahui itu yang tidak bertambah imannya, malah makin berpaling. Kemudian Allah berfirman, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, dan apabila dikatakan kepada mereka orang-orang kafir ketika dinasehati, anfiqu, infakkanlah sebagian harta yang Allah berikan kepada kalian, harta yang Allah berikan kelebihan kepada kalian, kepada orang-orang fakir dan miskin. Ini tafsirnya begini. Jadi ketika dikatakan infaklah harta yang Allah berikan kepada kalian, jadi bukan harta kalian gitu. Jangan khawatir, ini milik Allah kan gitu. Allah ngasihkan harta, menitipkan kalian harta, infakkan, kata Allah begitu. Kenapa tidak mau? Ini pemberian Allah. Kenapa kalian tidak mau? Sedangkan harta itu ya harta Allah sebenarnya yang Allah titipkan kepada kalian. Qala alladzina kafaru, ketika dikatakan seperti itu, maka orang kafir berkata lilladzina amanu, kepada orang beriman yang menasihati mereka, anut'imu man law yasha'allahu at'amah, apakah aku harus memberikan makan, memberikan sedekah kepada orang yang kalau Allah kehendaki memberi makan mereka, ya mereka dapat makan. Kan mereka sudah Allah kasih rezeki, kata orang kafir itu. Kenapa harus kami yang ngasih? Ini orang kafir itu jago bekelit, bukan jago bekelit, suka nak bekelit. Nah, intinya begitu, tidak pernah merasa bersalah. Itulah sifatnya orang kafir. Dari mana sifat orang kafir ini? Dari setan. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Allah berfirman, setan itu menghiasi manusia dari perbuatan yang manusia kerjakan. Sehingga ketika orang maksiat tapi dia merasa dirinya tuh baik-baik saja, atau bahkan dia bekelet gitu, kalau agama tuh nggak usah terlalu kaku lah, nggak apa-apa bah, judi-judi sekali-sekali nggak apa-apa, mabuk-mabuk sekali-sekali nggak apa-apa, nggak usah terlalu kaku lah. Itu keletnya setan seperti itu. Keletnya orang kafir yang disifati di sini yang ya tentunya dari setan. Kenapa? Karena wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun. Setan itu menghiasi perbuatan yang kita lakukan, sehingga walaupun buruk, dibuat setan itu tampak indah, dibuat setan itu tidak masalah. Makanya ada ulama mengatakan maksiat itu ya buruk gitu. Tapi lebih buruk lagi ketika orang maksiat tapi dia tidak pernah merasa bersalah.
Makanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, mal iman, apa itu iman? Maka Nabi menjawab, idza sarratka hasanatuk wa idza sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min. Kalau kebaikan bikin engkau senang dalam hati, ada kecintaan ketika sholat, ketika baca Quran, itu iman, kata Rasulullah. Dan kalau seandainya bikin keburukan, bikin hati itu susah, hati tidak enak, hati rasanya ada penyesalan, maka kata Rasulullah, nah itulah iman yang Allah berikan, sehingga ketika dia berbuat keburukan itu merasa tidak enak. Maka ulama mengatakan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala sayang kepada, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membenci seorang hamba ketika hamba itu merasa perbuatan dia itu salah gitu. Ketika seorang itu merasa perbuatan dia salah, artinya Allah tuh sayang dengan dia, pengen dia itu kembali. Nah, maka kunci dalam kita ini berbuat salah, ketika berbuat salah itu kuncinya merasa salah dulu gitu. Kalau tidak merasa salah susah gitu. Kita naik bis, ya, naik bis. Sana ke arah mana itu, Kakap ya? Sana Kakap ya? Nah, sana kita naik bis. Pengennya tujuannya ke bandara, tapi kita naik bis yang ke arah sana. Itu kan makin jauh gitu. Nah, kalau orang tidak merasa bersalah, ya makin jauh jarak dia daripada bandara, dan makin susah dia untuk ke bandara karena makin jauh. Nah, tapi ketika orang merasa, aku salah bis, akhirnya karena dia merasa bersalah, dia segera turun di gerbong yang terdekat, di tempat yang terdekat turun. Sehingga ketika dia cepat menyadari kesalahan dia, maka untuk ke bandara itu belum jauh gitu, masih bisa dia menyusulnya. Kenapa? Belum jauh. Nah, kenapa? Karena dia merasa bersalah, sehingga dia tobat, sehingga dia merasa bersalah, dia berhenti untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, maka ini perumpamaan ya, perumpamaan yang ulama buat ketika kita ini berada di gerbong yang salah, naik kereta api misalnya, maka segeralah turun di gerbong yang terdekat agar kita bisa kembali ke jalan kita yang benar. Nah, itu perumpamaan orang dalam kereta api. Nah, itu juga perumpamaan kita dalam kehidupan ini. Ketika kita berbuat kesalahan, cepat sadari kesalahan itu, cepat berhenti, dan cepat taubat, kembali ke jalan yang benar. Kenapa? Karena semakin jauh perjalanan tadi yang salah kita lalui, semakin jauh tidak berhenti, maka semakin susah untuk berhenti. Kenapa? Karena semakin jauh jaraknya. Makanya orang ketika dia membiarkan kemaksiatan, seperti orang dia mabuk misalnya, atau dia narkoba gitu kan, yang nyaman kita contoh gitu. Ketika di awal-awal narkoba itu sebenarnya masih bisa berhenti gitu Pak, tapi karena dia tidak segera berhenti dari jalan dia yang salah gitu, akhirnya lama-lama dia udah jauh dari jalan kebenaran jauh, akhirnya mau berhenti itu susah gitu. Sehingga banyak juga orang udah tobat masih kambuh juga. Kenapa? Udah kejauhan gitu Pak. Nah, begitu Pak dalam hal lain, dalam hal berzina dan lain sebagainya. Banyak orang yang dulu ketika dia itu hendak tahajud tuh merasa bersalah. Ada orang tuh ketika hendak sholat duha tuh merasa kurang gitu. Tapi ketika dia biarkan hendak tahajud santai saja, hendak sholat duha santai saja, besoknya akhirnya sholat fardu terlambat dia santai saja, hendak merasa bersalah, akhirnya dia biarkan dia lakukan itu terus, sehingga lama-lama sholat fardu ketinggalan pun, tidak dikerjakan pun, tidak merasa bersalah lagi. Nah, jadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, Allah memerintahkan kepada manusia untuk bersegeralah, bercepat-cepatlah menuju ampunan. Kalau urusan taubat jangan ditunda-tunda, jangan bekelet, jangan merasa tidak salah, tapi lakukanlah yang kita lakukan itu dengan perasaan bersalah. Nah, jangan seperti orang kafir, dinasehati malah bekelet. Iblis ditanya, jadi yang pertama kali bekelet itu iblis gitu, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, ya Allah. Ana khairun minhu, kata si iblis. Aku ini lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan dia daripada api, engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi aku lebih baik, bukan kata iblis. Di samping itu iblis ini merasa aku orang lama di surga, Adamnya anak baru, mau kencur gitu. Masa aku disuruh sujud penghormatan kepada Nabi Adam? Tidak bisa, aku ini lebih baik.
Itu argumen yang iblis sampaikan kepada Allah. Nah, dan argumen iblisnya kurang ajar gitu, Pak. Sebenarnya poinnya perintah sujud itu sebenarnya bukan siapa yang terbaik. Nah, ini yang iblis itu salah paham gitu. Karena tidak ada iman tadi. Poinnya itu bukan siapa yang terbaik gitu. Poinnya adalah perintah Allah. Allah perintahkan untuk sujud, ya sujud gitu. Bukan urusan siapa yang terbaik. Dalam perintah menghormati orang lain, ini tidak ada kaitannya dengan siapa yang terbaik. Ketika seseorang sholat mengikuti imam, maka imamnya sujud, dia sujud, imamnya ruku, dia ruku, imamnya berdiri, dia berdiri. Tidak peduli mau makmumnya kiai, ulama besar, hafid Quran. Kalau yang sudah ada imamnya, ikuti, gitu. Tidak boleh. Nah, Tuhan lebih baik, dia sujud, aku berdiri, gitu. Tidak bisa begitu. Nah, begitu pula orang disuruh wabil walidaini ihsana. Allah memerintahkan berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua ini pun sama, tidak peduli siapa orang tuanya. Mau orang tuanya jaga sholat apa enggak, orang baik apa enggak, bahkan muslim atau bukan muslim, seorang manusia baik, wajib dia berbuat kebaikan kepada orang tuanya, sebagaimana ayat wabil walidaini ihsana. Kenapa? Perintah Allah untuk menghormati orang tuanya. Dan urusan siapa yang terbaik, belum tentu yang dihormati lebih baik daripada yang menghormati. Bahkan banyak sekali yang menghormati malah lebih baik daripada yang dihormati. Nah, kan begitu. Nah, sama iblis ini pun sama. Iblis ini salah paham dia. Disuruh sujud atas perintah Allah, dia langgar. Padahal poinnya itu Allah tidak bicara siapa yang terbaik antara iblis dengan Adam. Allah tidak nanya itu. Kalau kita zaman sekarang iblis ngomong gitu, apa lebih baik? Siapa nanya kan gitu? Kan tidak tanya seperti itu. Poinnya itu sujud perintah Allah kan gitu. Nah, sehingga ini kesalahan iblis pertama itu begitu tadi, tidak pernah merasa bersalah, nah, malah dia ini berkelet. Nah, maka sama orang kafir pun berkelet ketika disuruh sedekah, disuruh apa, banyak keletnya. Nah, makanya dalam segala hal itu kita jangan berkelet ini gitu. Diajak orang ke masjid, sudah ke masjid. Kalau tidak bisa ke masjid, ya udah ngaku bersalah. Oh, saya ini memang belum mampu, masih lemah iman, doakan saya bisa segera ke masjid. Ya gitu saja, nggak usah ayo ke masjid. Kau ngajak-ngajak aku ke masjid, aku ini udah lama di masjid itu, kau tuh baru ngajak-ngajak aku ke masjid, misalnya gitu. Ayo Pak, kita ke masjid. Aku ini udah haji 2 kali dah, kau usah ke masjid aja dah, ke Mekah aku dah, misalnya gitu. Nah, jadi itu sifat-sifatnya orang kafir itu berkelet begitu. Jadi udah jangan berkelet. Kita ketika dinasihati orang, kita dengarkan saja. Mau orang itu benar apa enggak, kita mau orang itu menurut kita benar apa enggak, ya, hati dia atau baik di bawah kita atau bukan, itu urusan dia. Tapi ketika seseorang bicara kebaikan kepada kita, ya kita terima kebaikan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka berkata, orang kafir ini, mata hadzal wa'du, kapan janji ini, kapan? In kuntum shadiqin, kalau kalian itu memang orang yang benar. Jadi maksud janji di sini ini adalah hari kiamat ya. Jadi kan orang mukmin, para nabi, para rasul itu sering sekali mendakwahkan tentang takutlah kalian kepada Allah. Kenapa? Karena manusia ini akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat nanti. Jadi intinya orang iman selalu bicara tentang kehidupan akhirat. Nah, maka orang kafir ini ngomong, mata hadzal wa'du, kapan kiamat itu? In kuntum shadiqin, kalau memang kalian itu benar. Ditantang sama orang kafir. Nah, dan orang kafir ini nantang dan tidak perlu baper gitu. Artinya, oh Nabi marah langsung kiamatkan dunia gitu. Tidak begitu juga. Nah, tapi Allah berfirman, ma yang zuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Ma yang zuruna, mereka tidaklah menunggu illa sayhatan wahidah, kecuali hanya menunggu satu teriakan saja. Ta'khudhuhum, mereka akan sirna, mereka akan musnah, wa hum yakhisimun, sedangkan mereka masih di dalam kesibukan mereka. Jadi ayat ini menceritakan Allah membalas argumen mereka. Jadi Allah nyindir mereka. Sebenarnya yang mereka tanyakan, mereka tantang itu sebenarnya bukan hal yang besar gitu. Akan tapi sebenarnya kiamat itu ya hanya satu teriakan saja.
dengan satu teriakan itu manusia musnah, wahum yakhisimun, sedangkan mereka sedang berada di dalam kesibukan mereka. Kalau di sini wahum yakhisimun ini maknanya sedang dalam perselisihan mereka. Perselisihan apa maksudnya? Perselisihan dalam urusan dunia. Jadi orang dunia ini kan suka selisih kan, berkelahi dalam urusan nyari duit, berebutan dalam urusan nyari harta. Maka di sini Allah sindir dengan ketika datang satu teriakan hari kiamat tersebut, mereka musnah, sedangkan mereka sedang berkelahi, masih sibuk ngurus kelahi masalah warisan, masih sibuk urus gara-gara harta, gara-gara duit berkelahi, kan begitu. Padahal dengan satu teriakan saja mereka itu musnah. Fala yastati'una tausiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Maka mereka tidaklah mampu tausiyatan, untuk memberikan tausiah, untuk memberikan nasihat lagi, untuk bicara lagi, tidak mampu. Intinya mereka tidak mampu berbuat apapun lagi. Wala ila ahlihim yarji'un, dan mereka juga tidak bisa kembali kepada keluarga mereka. Jadi ketika hari kiamat terjadi, di sini disifati manusia itu masih berada di dalam muamalah mereka, masih berada di dalam pasar-pasar gitu. Jadi intinya manusia nih ketika hari kiamat ini tidak sadar itu tuh kiamat gitu. Jadi hari kiamat ini bukan terjadi ketika bumi sudah banjir di mana-mana, atau gunung sudah habis di mana-mana, bumi udah retak di mana, udah hancur sekali. Enggak, diceritakan di sini orang-orang ini masih merasa baik-baik saja gitu. Masih ada yang di pasar, masih ada yang di warung kopi, masih ada yang main catur gitu. Nah, tiba-tiba datang satu tiupan, nah, mereka semuanya celaka. Maka dalam hadis diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat mengatakan, bersabda bahwasanya hari kiamat itu terjadi, tidaklah terjadi hari kiamat, tidaklah terjadi hari kiamat kecuali ada orang itu dia memasukkan makanan ke mulutnya. Ya, ada laki-laki yang mana dia itu memasukkan makanan ke mulut dia, tapi dia tidak bisa nguyah makanan ini. Jadi jangankan pengen tobat ketika kiamat, oh kiamatnya aku sholat dulu biar mati dalam keadaan sujud begitu. Oh, tidak bisa. Dia lagi makan, diceritakan, masuk makanan ke mulut, tidak bisa dikunyah lagi dah. Saking cepatnya terjadi hari kiamat tersebut, saking mendadaknya hari kiamat tersebut. Nah, jadi jangan pernah beranggapan aku tobatnya nanti, ya, nunggu udah mau mati, udah mau kiamat baru aku tobat. Nah, jawabannya tidak bisa, karena kalau sudah terjadi hari kiamat, ya sudah tidak bisa kita ini ngapa-ngapa. Nah, itulah tentang kehidupan hari kiamat yang datang begitu mendadak. Makanya jangan kita ini terbiasa dalam perbuatan buruk, biasakanlah kita dalam perbuatan baik. Boleh kita main dan lain sebagainya, bersenang-senang dan lain sebagainya, nah, tapi jangan sampai melupakan kehidupan akhirat, dan jangan sampai kesibukan utama kita tuh itu, prioritas utama kita tuh itu, jangan. Prioritas utama dalam kehidupan kita ini ya akhirat, ya sholat, ya zikir, ya baca Quran. Karena manusia ini hidupnya wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Wajah kita ini dihadapkan kepada Allah. Mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mahyaya, kehidupan kami, wa mamati, dan kematian kami, lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Nah, itu orang iman, hidup matinya untuk Allah. Kalau mencari nafkah pun karena perintah Allah, karena ingin ke pasar pun ya karena perintah Allah, misalnya untuk menunaikan nafkah keluarganya. Nah, jadi hidupnya ini untuk Allah, sehingga matinya pun nanti diharapkan untuk Allah. Nah, jangan sampai mati dalam keadaan lalai. Kemudian Allah berfirman, wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Dan tatkala ditiupkan, dan ditiupkannya sangkakala, maka tiba-tiba manusia itu yang berada dalam alam kubur, manusia yang meninggal itu ila rabbihim yansilun, mereka bangkit menuju Tuhan mereka yang siluna, yang mana mereka ini bergegas. Nah, jadi tiupan di hari kiamat, sangkakala di hari kiamat ini ada dua minimal, ada yang mengatakan tiga ya, tapi yang kita ambil biar tidak pusing dua saja minimalnya. Pertama ada tiupan kematian dan ada tiupan kebangkitan. Dengan tiupan kematian ini, sekali tiup sangkakala ini seluruh dunia ini rontok.
Orang yang lagi bareng langsung mati, orang yang lagi sholat langsung mati, orang yang lagi main catur sekak mati gak? Catur mati, dulu mati gak? Orang yang lagi main bola pun mati, yang lagi di pasar pun mati, yang lagi mancing mati, semuanya tiba-tiba mati cukup dengan soihatan wahidatan, satu hentakan tiupan ini. Nah, ini namanya tiupan kematian. Dan dalam hadis disebutkan malaikat Israfil saat ini sudah meletakkan mulutnya di sangkakala tersebut. Jadi malaikat Israfil sudah tiup, tinggal nunggu ya perintah Allah. Kata Allah tiup, ya tiup. Nah, itu malaikat itu taatnya seperti itu. Kalau Allah perintahkan langsung dilaksanakan, walaupun belum waktunya gitu. Maksudnya belum waktunya itu, belum waktunya udah siap gitu. Bukan belum waktunya ditiup, itu malah tidak boleh gitu. Belum waktunya sangkakala ditiup, udah ditiup, oh, itu kacau juga itu. Nah, tapi udah persiapan. Malaikat Israfil ini belum diperintahkan ditiup sangkakala, tapi malaikat Israfil ini sudah persiapan. Itulah taatnya malaikat. Nah, kalau manusia ini pengen jadi malaikat, sama. Sebelum Allah perintahkan udah siap. Sebelum azan udah ke masjid misalnya. Sebelum Ramadan tuh udah sibuk baca Quran, udah sibuk melatih diri daripada syahwat. Itu contoh sifatnya malaikat. Kalau ada orang yang seperti itu, wah, luar biasa. Berarti dia punya sifat seperti sifatnya para malaikat ya. Kemudian tiupan yang pertama itu tiupan kematian. Kemudian tiupan kedua yang di ayat 51 ini adalah tiupan kebangkitan. Ketika manusia udah ditiupkan sangkakala mereka meninggal semua, maka ditiupkan lagi sangkakala yang kedua, maka tiba-tiba orang yang di alam kubur, mereka bangkit dari kubur mereka menuju Tuhan mereka bergegas. Jadi mereka mati, tiba-tiba ketika ditiupkan sangkakala, terbangun mereka. Jadi sebenarnya kematian yang terjadi nanti itu sebenarnya sudah disimulasikan dengan tidur kita. Kita ini pernah bayangkan nggak sih, kok bisa kita tidur gitu? Kita pejam mata, capek ketiduran gitu. Kok bisa hilang akal gara-gara pejam mata? Dan tiba-tiba bangun nanti dari perkara yang tidak sadar, bahkan kita mimpi tidak masuk akal, tapi kita merasa bukan mimpi, kan biasa tuh. Nah, itu kok bisa terjadi seperti itu? Nah, itu namanya simulasi kematian. Nanti itu sama, manusia mati itu tidak terasa. Tiba-tiba mati gitu lah. Dan tiba-tiba dikubur. Dan tiba-tiba bangkit. Itu akan terjadi orang seperti itu. Dan zaman sekarang pun banyak. Dan saya beberapa hari ini udah ngerasa 2 kali dalam sebulan ini ya. Saya punya tetangga itu ketua masjid itu sehat. Di masjid itu ada yang sakit gitu, ada yang sakit, ada yang stroke, ada yang 1-2 tahun. Tapi yang meninggal ini malah yang sehat ini. Bahkan di grup kami, grup pengajian itu sempat ngeposting gitu. Sempat bercanda juga. Saya sempat ketemu juga habis lebaran. Tiba-tiba masuk rumah sakit 2 hari langsung meninggal. Padahal badannya masih bugar. Nah, kemudian beberapa 3 hari yang lalu. Nah, 3 hari yang lalu saya punya sahabat juga meninggal. Umurnya baru 31 tahun, 32 tahun gitu. Padahal sebelumnya itu sehat-sehat saja. Maka kami tanya orang tuanya sakit apa? Tidak tahu katanya. Belum keluar check up-nya. Ada info infeksi paru-paru dan lain sebagainya. Tapi dia ini bukan orang yang sakit mendadak di rumah sebulan, enggak. Di rumahnya sehat, tiba-tiba demam. Tiba-tiba demam, dibawa ke rumah sakit, 2 hari kemudian meninggal dunia. Nah, kawan saya ini punya bapak. Bapaknya sekarang sedang terbareng di rumahnya. Di rumahnya dia sedang terbareng, kencing pakai pit spot. Nah, pit spot tuh yang itu ya, tabung kencing itu. Kencing di tempat, tak bisa bergerak lah, pokoknya terbareng. Dia ini udah merawat bapak ini, tidak tahu udah berapa bulan dia merawat bapaknya, 6 bulan atau lebih. Dia sudah merawat bapaknya yang sakit di rumahnya itu. Tapi yang meninggal malah yang dia, anaknya yang meninggal. Makanya bapaknya kemarin cerita, yang diharapkan saya yang meninggal dia gitu. Maksud diharapkan saya itu maksudnya saya ini udah tanda-tanda mati gitu lah, tanda-tanda meninggal. Tapi yang meninggal malah anaknya yang sehat gitu. Nah, kok bisa terjadi seperti itu? Ya tadi kematian itu tidak terasa seperti tidur terkadang itu. Tiba-tiba tertidur, tiba-tiba terbangun. Nah, sama kita ini sebenarnya saya merasa juga, wah ini teguran juga nih buat saya nih. Jadi tidak mesti mati itu yang nunggu-tunggu, tidak mesti. Tidak mesti mati itu ada tanda-tanda harus sakit, harus stroke, harus kolesterol, tidak mesti. Banyak orang hidup normal tiba-tiba meninggal gitu. Nah, makanya pelajaran kepada kita ya seperti itu, bahwasanya kehidupan dunia ini tidak ada yang mengetahuinya kapan dia mati.
Nah, begitu pula manusia ketika mati nanti pun sama. Dia ini sebenarnya mati itu bukan mati betulan, ya mati betulan, tapi hidup lagi begitu. Bukan hakikatnya mati, tidak bangun-bangun lagi. Kalau orang kafir mungkin menganggap udah mati, mati. Tapi orang beriman menganggap kematian itu adalah perpindahan alam dari alam dunia kepada alam kubur, kepada alam akhirat. Jadi ketika mati manusia itu bukan mati betulan, bangkit lagi nanti dia. Hanya pindah alam. Itu ya yang orang iman itu pahami. Maka dulu saya di Medan itu di Barus ada ulama namanya Syekh Al-Barusi almarhum, meninggal itu kuburan itu di puncak gunung gitu. Jadi dari cucunya sahabat. Ada yang mengatakan itu kuburan sahabat. Mungkin kita pernah mendengar ada kuburan sahabat di Medan. Ini antara Medan sama Aceh gitu ya. Jadi ada yang bilang Aceh, ada yang bilang Medan gitu. Tapi setelah pas saya cek ini bukan sahabat, ini cucunya Mu'ad bin Jabal. Cucunya sahabat, jadi bukan sahabat ya, cucunya sahabat. Nah, itu di kuburnya ada tulisan Arab. Ini tulisan Arab, tulisannya tadi intiqal. Al-maut itu, kematian itu adalah perpindahan manusia dari alam dunia kepada alam akhirat. Nah, itulah kematian yang orang iman pahami. Kenapa hari ini ada orang putus asa bunuh diri? Ada masalah dia bunuh diri karena dia menganggap mati selesai dari masalah. Padahal tidak. Mati itulah awal daripada masalah kehidupan sebenarnya. Kenapa ya? Karena mati itu yang menentukan manusia baik, bahagia dengan surga atau sengsara dengan kehidupan yang neraka nanti. Nah, maka tiupan yang kedua, ini tiupan kebangkitan manusia. Selepas manusia ini bangkit, terbangun dari tidur mereka yang lama sekali dikubur. Mungkin manusia tidur dikubur ya ribuan tahun, tergantunglah yang mana jaraknya dengan kiamat. Kalau Nabi Musa, apalagi Nabi Adam sudah ribuan tahun dikuburnya. Nabi Muhammad sudah 1400 tahun sampai sekarang ini dikuburnya. Tidak tahu sampai hari kiamat kapan. Nah, begitu pula manusia yang meninggal hari ini tidak tahu berapa lama mereka tidur di kuburnya. Nah, maka di dunia ini jangan terlalu pengen banyak istirahat. Nah, libur lo sholat hari inilah capek misalnya di rumah lah gitu. Dan libur lo ngaji, tidak begitu sebenarnya. Karena liburnya orang beriman tuh di kubur nanti. Ya, karena orang kuburan itu bagi orang beriman ya tempat peristirahatan. Jadi tidak ada ceritanya sholat libur, baca Quran libur, zikir libur, itu tidak ada. Ya, tidak ada. Karena liburnya orang iman tuh di kubur. Jadi kita sibukkan saja diri kita di sholat 5 waktu, baca Quran, berzikir, dengan harapan ya Allah, saya sudah capek Allah di dunia ini. Allah, jangan sampai mati pun capek. Aku udah capek di dunia ini untuk Engkau ya Allah. Hidup dan matiku untuk Engkau ya Allah. Memang banyak maksiat ya Allah, tapi udah capek ya Allah untuk ibadah. Nih masa di kubur harus capek lagi mengeladeni, menjawab pertanyaan mungkar nakir dan lain sebagainya gitu kan. Nah, maka orang yang capek di dunia ini, maka Allah istirahatkan mereka di kuburnya sampai hari kiamat. Nah, ketika di hari kiamat dibangkitkan dari kubur, ila rabbihim yang silun, maka mereka akan menuju Tuhan mereka bersegera. Menuju Tuhan mereka di mana? Di padang mahsyar. Jadi nanti di padang mahsyar wajah rabbuka wal malaku soffan soffa di surah Al-Fajr itu kan, Tuhan nanti akan datang. Jadi kita menuju Tuhan di padang mahsyar, tapi Allah Subhanahu wa taala nanti kalau kita lihat di zahirnya ayat tersebut belum datang gitu. Nah, datangnya ketika manusia sudah kumpul, udah lama manusia merasa, ya Allah kapan dimulai padang mahsyar ini, kapan dimulai hari kiamat ini ya Allah. Saking lamanya ada orang tuh ngomong, udahlah ya Allah kalau memang neraka lah gitu. Daripada di sini terlonta-lonta di padang mahsyar gitu kan. Akhirnya orang-orang mendatangi Nabi Adam, minta doa gitu kan. Dan seterusnya sampai seperti kisah yang kita ketahui, yang akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang akhirnya berdoa kepada Allah. Sehingga akhirnya orang-orang banyak yang diselamatkan daripada doa syafaatnya Rasulullah. Tapi itu kita bahas di tempat lain. Nah, kita lanjutkan di ayat 52. Allah berfirman, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Mereka orang-orang yang meninggal tadi ketika bangkit akan berkata, ya wailana, celakalah kami, man ba'atsana min marqadina, siapa yang bangkitkan kami dari tempat tidur kami. Orang kafir merasa dikiranya mati selesai, tiba-tiba terbangun di kubur dia, terkejut sawan, ya bangun aku. Siapa mamba asalnya? Kenapa dibangunkan gitu arti kalau kita masukkan. Jadi orang kafir ini ngomong,
Man ba'asana min marqadina, siapa yang bangkitkan kami dari tempat tidur? Wah, siapa yang bangkitkan kami ini gitu. Sawan orang kafir. Kenapa ya? Karena mereka sudah sadar kesalahan mereka. Ketika orang itu mati kan mereka sudah menyadari ternyata Islam yang benar gitu kan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Esa. Maka mereka ketakutan dan mengatakan man ba'asana min marqadina. Celakalah kami ini, siapa yang bangkitkan kami dari tempat tidur kami? Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun, dan inilah yang dijanjikan zat yang Maha Rahman, wa sadaqal mursalun, dan benarlah apa yang dikatakan oleh para rasul. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Tidaklah terjadi kecuali hanya satu teriakan saja, yakni satu tiupan sangkakala saja. Fa'idahum jami'un ladaina muhdharun, maka tiba-tiba mereka semua ladaina di hadapan kami, muhdharun didatangkan. Jadi hanya dengan satu tiupan sangkakala kebangkitan tadi, maka orang-orang pun sudah berjalan menuju Allah, sudah menghadap Allah semua. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka pada hari ini tidak ada satu jiwa pun yang akan dizolimi. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan kalian tidak akan dibalas kecuali berdasarkan apa yang kalian perbuat di dunia tentunya. Nah, maka di padang mahsyar ini dimulai pengadilan, penghakiman, hari penghakiman, hari hisab, hari pengadilan. Dan Allah umumkan di hari ini tidak akan ada satupun yang dizolimi, karena semua jiwa akan diadili dengan seadil-adilnya. Bahkan Nabi menceritakan saking adilnya Allah, hewan pun kena adili. Domba yang dulu tak bertanduk dikasih tanduk untuk membalas tandukan domba yang pernah nanduk dia. Tapi bedanya, habis ditanduk jadi debu, mending selesai. Kalau binatang selepas dibalaskan selesai. Nah, kalau manusia enggak, selepas dibalaskan di padang mahsyar itu masih ada lanjutannya nanti di surga atau di neraka. Maka ya laitani kuntu turaba. Orang kafir mengatakan, andai aku ini seperti debu saja, kayak binatang tuh nyaman. Selesai masalah jadi debu, selesai. Nah, itu yang diharapkan orang kafir. Nah, maka pada hari ini kata Allah, manusia tidak akan lagi ada yang dizolimi, semua akan diadili. Bahkan binatang pun yang pernah beradu tadi itu akan diadili kalau mereka berkelahi atas dasar domba sama domba. Nah, tapi zaman sekarang ini masalahnya orang yang adu, kan nyambung ayam, nyambung ikan somang, itu apa hukum gitu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antahris bainal bahaim. Nabi itu melarang daripada mengadu hewan. Jadi hukumnya ngadu ayam itu apa hukumnya? Haram, walaupun ayam tidak mati, walaupun ayam dikasih makan, kan mereka dikasih makan gitu, ya sama saja, tidak boleh mengadu. Apa hukumnya mengadu ikan somang? Haram. Boleh diadu, cuma adu keindahan saja, ingat ekoknya cantik itu ya, tapi jangan diadukan, dikelahikan, itu hukumnya adalah haram. Dia nanti di hari kiamat itu bukan domba anak domba lagi, domba berdua itu datang kita tanduk lagi nanti. Ikan selomang itu dikejar lagi nanti, dibalasnya nanti. Nah, itu nanti gantian di hari kiamat, bukan domba anak domba lagi, mereka ngejar kita nanti. Nah, adu tinju, nah itu di fikih itu adu tinju ya, ini agak sensitif sebenarnya, cuma ini hukum ya, kita ngomong jujur saja ya. Nah, tinju itu kalau dalam fikih itu tidak boleh kalau yang ditinju adalah wajah. Kalau badan boleh ya, kalau sparring tinju badan itu boleh. Tapi kalau wajah itu tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang orang itu mukul wajah. Jadi adu silat, adu tinju, smackdown macam-macam itu boleh. Yang penting jangan muka gitu. Nah, tapi masalahnya tinju itu ke muka poinnya gitu, wah. Menyakiti muka, membahayakan muka. Nah, maka menurut saya yang saya pahami dari fikih pun sama, tidak boleh. Nonton pun tidak boleh, sebenarnya seperti itu. Wah, apalagi yang pakai duit itu judi ya. Kalau yang pakai duit itu judi double. Kalau pakai duit itu bukan cuma beradu yang dosa ya, semua keadaan. Kan zaman sekarang ini kadang ada lomba burung.
Itu enggak cuman adu balapan, enggak mengadu, itu enggak menyakiti binatang, cuman balapan itu enggak mengadu. Tapi yang jadi dosa ini bukan masalah mengadu burung tadi atau adu kicauannya, bukan, tapi judinya itu yang bahaya. Nah, jadi judi itu termasuk daripada dosa besar maisir dalam Quran. Nah, jadi kalau kita ikut pertandingan kicau burung, adu balapan hewan itu boleh, tapi tidak boleh pakai sistem judi. Nah, masalahnya zaman sekarang judi ini dibuat seperti bukan judi ini masalahnya. Contohnya begini, ya, contohnya yang seperti bukan judi padahal judi. Kita ikut terakhir ya, kita ikut lomba adu kicauan burung dengan 10 peserta. 10 peserta masing-masing bayar biaya pendaftaran 1 juta. Nanti hadiahnya sebesar 9 juta. Jadi dia daftar, bahasanya uang pendaftaran bahasanya. Padahal uang pendaftaran itu uang apa? Itu namanya masang, bukan uang pendaftaran sekali, itu masang itu. Yang boleh itu lomba itu boleh kalau yang ngasih hadiah bukan peserta. Mungkin dari Menpora, misalnya ada piala presiden, atau misalnya dari RT nih, orang tua ini ngumpulkan duit nih biar anak-anaknya ikut lomba dikasih hadiah biar anak semangat. Itu beda ceritanya karena anaknya enggak masang gitu, Pak. Tapi yang masalah ini peserta yang masang duit, nanti hadiahnya pun buat peserta itu bahkan kurang. Tadi 10 orang masing-masing 1 juta, tapi hadiahnya bukan 10 juta, 9 juta. 1 jutanya untuk panitia kan gitu, itu bandar. Jadi bandar ini kalah menang untung gitu. Jadi lomba itu hati-hati ya. Biaya pendaftaran itu kalau untuk bayar lapangan tuh boleh, kalau untuk bayar makanan tuh boleh. Tapi kalau duit pendaftaran itu dijadikan hadiah, ini apa bedanya sama masang duit, masang judi? Tidak ada bedanya, sama saja. Nah, ini judi yang kelihatannya tipis, tapi yang perlu kita waspadai. Maka semoga yang kita pelajari ini bermanfaat. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhan